Karena iri tak bisa mulia. Beberapa bulan setelah Habib Rizik lulus SMA, oleh kerabatnya, ia diajak merantau ke Medan, Sumatera Utara. Kebetulan salah satu kerabatnya menikah dengan orang Aceh. Kabarnya, di Medan ada perusahaan kontraktor yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Ia pun segera meminta saran dan pendapat bundanya. Ia utarakan tujuannya, berangkat kerja hanya ingin meringankan beban ekonomi keluarga. Tak layak lagi rasanya jika di usia beranjak senja, ibunya masih merepotkan diri mencari uang. Meski berat melepaskan bungsunya merantau, tapi akhirnya diizinkan. Setelah memperoleh restu bundanya, ia segera mengatur keberangkatan ke Aceh. Sesampainya di Aceh, ditemani kerabatnya, ia kemudian langsung bertolak ke Medan menuju sebuah perusahaan kontraktor sesuai yang dijanjikan sebelumnya. Selama hidup, inilah pertama kalinya ia pergi merantau. Sekalinya merantau, lokasinya tak kira-kira jauhnya, di ujung pulau Sumatera. Dan seumur hidupnya, ia baru pertama kali juga bekerja. Di perjalanan hatinya gelisah, ragu pada diri sendiri. Bisakah nanti ia melakukan pekerjaan yang ditugaskan? Bagaimana jika ternyata ia tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik? Ataupun bagaimana juga jika ia malah melakukan kesalahan? Usianya tak lebih dari 18 tahun. Perawakannya kecil, dengan tampang mudanya yang tidak meyakinkan. Ditambah ia benar-benar buta wawasan dan pengalaman kerja. Tapi kerabatnya yakin merekomendasikan di sebuah perusahaan kontraktor cukup bonafit. Kerabatnya itu mengertikan kualitas Habib Rizik saat itu. Anak itu berlian. Ia mampu berkilau di mana saja. Tidak percuma kerabatnya merekomendasikan ke perusahaan. Ia tidak akan mengecewakan. Kalau tidak, ia tak akan membawanya jauh-jauh dari Jakarta. Setibanya di sana, Habib Rizik langsung diterima kerja. Usianya terhitung masih anak-anak saat itu. Fisiknya pun saat itu kurus dan kecil. Tiada pula wawasan dan pengalaman. Tapi, kecerdasan, keberanian, jiwa kepemimpinan, kerajinan, dan dedikasi ada pada dirinya. Perusahaan tanpa ragu mempercayai untuk langsung praktek tugas kerja di lapangan. Hanya butuh waktu beberapa pekan, ia sudah menguasai banyak hal, melebihi para seniornya. Setiap hari, dengan menggunakan kostum kerja, ia tunaikan tugasnya di sejumlah proyek pembangunan, sarana umum seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, lampu jalan, dan proyek bangunan pemerintah lainnya. Tak segan ia turun tangan membantu menurunkan pasir. Tak risih pula ia membantu mengangkat barang-barang kebutuhan proyek. Tubuhnya kecil dibanjiri peluh, tapi ia bangga dapat memberikan bundanya uang dari hasil keringat halalnya. Selama bergabung dengan perusahaan kontraktor tersebut, hasil dari kualitas kerjanya mendapat banyak apresiasi dan pujian dari perusahaan. Dengan kualitas yang ada pada dirinya, ia berpotensi memiliki karir cemerlang. Namun, baru 8 bulan berjalan, nampak ia mulai jenuh dengan kondisi yang ada. Ia tidak betah. Ia merasa apa yang dilakukan bertentangan dengan batinnya. Sejujurnya, juga ia rindu pada ibundanya, kakak, dan keluarganya yang ada di Jakarta. Dulu, sebelum berangkat ke Sumatera, ia lupa jika dirinya orang Betawi yang sulit betah tinggal di tempat orang. Kepada kerabatnya, ia utarakan niat untuk berhenti bekerja dan kembali pulang ke Jakarta. Semula permintaannya ditolak perusahaan. Tempatnya bekerja pun keberatan. Ia diminta dipikirkan matang-matang lebih dulu rencana kepulangannya setelah memantapkan hati. Akhirnya, oleh kerabatnya ia diperbolehkan berhenti bekerja dan kembali ke Jakarta.